dibahas tentang apakah berpola demokrasi atau diktatur, ya, berpola demokrasi atau diktatur. Dan hampir di setiap negara menggunakan terminologi demokrasi semua. Di Cina ada demokrasi rakyat, ya. Di Indonesia ada demokrasi Pancasila. Yang Korea Utara menggunakan istilah demokrasi, ya kan? Nggak pernah saya dengar. Karena Korea Utara itu strukturnya struktur tertutup. Ya, itu diktatur itu. Untuk menentukan apakah suatu negara menganut ajas demokrasi atau tidak, harus mengacu kepada ukuran-ukurannya. International Commission of Jurists sebutkan bahwa ajas demokrasi disebut sebagai representative government. ICJ ini membatasi. Dia bilang representative government is a government deriving its power and authority from the people, which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them. Kan pemerintahan yang mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu, ya, yang dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab. Kalau pemilu curang, dikatakan pemilu tidak bebas, melanggar ajas, ya, hampir di mana, dan selalu ada keributan tentang pemilu. Jadi ada syarat-syarat untuk dikatakan ajas demokrasi dilaksanakan dalam satu negara. Pertama, adanya proteksi konstitusional. Ini penting. Kewenangan organ-organ negara harus diproteksi. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, ini penting. Hakim itu dalam mengadili perkara tidak boleh berpihak pada satu pihak penggugat misalnya, atau berpihak pada tergugat. Kalau pengacara dari penggugat bertanya, wah sangat antusias dia, ya kan? Malah dibantuin cara bertanyanya. Tapi kalau dari pihak tergugat yang bertanya, dibatas-batasi. Kalau perlu dimarah-marahin sama dia. Itu tidak berarti. Kemudian ada syarat lain, adanya pemilihan yang bebas. Bebas dalam pengertian rakyat itu bebas bersuara. Nggak boleh jaga sama hansip di depannya, apalagi dikasih kode pilih ini, tidak bebas. Penyelenggara pemilu juga harus bebas. Aturan bisa digugat. Yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Jadi bebas berpendapat dan berserikat. Ya, tentunya ada aturan-aturannya. Ya kan? Ada aturan-aturannya. Bebas berpendapat. Artinya Anda berpendapat, menyampaikan pendapat, harus ada rujukannya. Jadi itu syaratnya. Adanya proteksi konstitusional, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Nah, yang kelima nih, ada tugas-tugas oposisi, ya, diakui oposisi. Ada pendidikan sipil, pendidikan kewarganegaraan. Nah, tadi mengatakan pendapat harus ada rujukannya, jangan sampai jadi fitnah. Berserikat, boleh berserikat, membentuk suatu organisasi. Tapi di beberapa negara dicantumkan syaratnya, diatur dalam syarat administrasi. Misalnya dia tidak boleh membuat organisasi bertujuan untuk sesuatu melawan hukum. Misalnya bikin organisasi pengacara tidak cinta negara, itu nggak boleh. Ya. Bikin organisasi tujuannya ingin menggulingkan pemerintahan, nggak boleh. Itu. Atau mengganti konstitusi secara inkonstitusional. Organisasi menyuruhkan tidak bayar pajak, itu nggak boleh. Ada tugas-tugas oposisi. Ini beberapa negara dikenal, beberapa negara lain tidak. Misalnya di Inggris ada namanya Menteri Luar Negeri Bayangan, ya, ada Menteri Keuangan Bayangan. Ini berpendapat dalam parlemen. Nah, biasanya menteri-menteri bayangan ini adalah orang-orang yang
utama dalam partainya. Ada pendidikan sipil. Warga negara diberitahu tentang hak dan kewajibannya. Ya, pendidikan sipil itu bisa melalui pendidikan resmi seperti ini, atau melalui dulu zaman Orde Baru nama ada kelompok pencapir. Ya. Gedung bersejarah di gedung DPR RI.